Halo Sobat Matematika, ya ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba untuk membahas tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat dengan menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, begitu. Ya, di sini ada contoh soal, misalnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Tapi kita disuruhnya dengan cara memfaktorkan, ya, karena menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Yang pertama dulu ya yang kita bahas ya adalah menggunakan memfaktorkan. Nah, jika nanti kita ketemu soal seperti ini dengan cara memfaktorkan, kalau saya itu buat seperti ini dulu. Nah, nanti kalau saya tulis gini, x kuadrat ya. Kalau saya menulisnya hilang, terus bentar ya. Saya tulis x kuadrat gitu dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita harus menentukan dulu nih nilai a-nya, kemudian nilai b-nya, dan kemudian nilai c-nya gitu. Nah, nilai a-nya berapa? Nilai a-nya adalah 1 gitu, karena nilai a adanya di sini ya. Nah, di sini. Kemudian nilai b-nya berarti negatif 8. Kemudian nilai c-nya adalah 12. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau saya itu membuat 2 kurung terlebih dahulu begini ya. Membuat 2 kurung terlebih dahulu sama dengan 0. Nah, di sini tentunya kita harus mencari dulu, misalnya ini angka berapa sih kalau dikali dia hasilnya adalah A kali C gitu. Terus kemudian kalau ditambah itu hasilnya adalah B. Nah, itu angka berapa aja, Bang, gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kalau dikali hasilnya A kali C, sementara A-nya adalah 1, C-nya adalah 12. Berarti 1 dikali 12 hasilnya 12. Kemudian jika ditambah atau dikurang hasilnya B, berarti B di sini adalah negatif 8, berarti negatif 8. Nah, kita harus bisa mencari dulu nih perkalian berapa yang 12 ya kan. Kalau 12 itu ada 4 kali 3, kemudian ada 6 kali 2 gitu. Mana nih yang mendekati 8 begitu. Kalau misalkan kita tambah atau kita kurang. Kalau misalkan 4 tambah 3 berarti 7 ya, berarti nggak mendekati. 6 ditambah 2 8. Nah, berarti angka yang kita ambil untuk membuat faktorkan ini adalah 6 dan 2. Kita tulis dulu di sini 6, kemudian 2. Yang bawahnya pun sama, 6, kemudian juga 2. Nah, tetapi kalau misalkan 6 ditambah 2, dia kan hasilnya 8, bukan negatif 8. Nah, bagaimana caranya 6 ditambah 2 ini supaya menjadi negatif 8? Maka dua-duanya harus kita kasih negatif di sini ya. Atas bawahnya kita kasih negatif begitu. Jadi negatif 6 dikali negatif 2 hasilnya 12. Negatif 6 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 8. Nah, berarti di sini harus kita isi misalkan x dikurang 6. Nah, kemudian x dikurangi 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berapa akar-akarnya? Nah, kita tulis berarti x dikurangi 6 sama dengan 0, atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, maka di sini berarti x1 sama dengan nih 0 negatif 6 pindah ruas dia menjadi 6. Kemudian di sini yang berarti x2-nya sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12, yaitu x1-nya 6 dan x2-nya adalah 2. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kita menggunakan cara memfaktorkan. Nah, kalau cara menggunakan melengkapi kuadrat sempurna itu kayak apa dan bagaimana gitu. Nah,
kita harus tahu dulu dah maksudnya rumus dari melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau saya tuh punya rumusnya seperti ini. Kalau saya punya misalkan ini tergantung dari sumber bukunya apa ya. Kalau saya begini, akar itu rumusnya, kemudian X ditambah B per 2A gitu dikuadratkan, sorry ya ini kurungnya terlalu, nah itu ini ada lagi, kemudian sama dengan plus minus akar lagi karena kan melengkapi kuadrat sempurna ya. Terus kita dalam kurungan ini ada B per 2A lagi ya, dikuadratkan, kemudian dikurangi C per A. Nah, oke. Nah, di dalam soal ini yang X kuadrat dikurangi 8X tambah 12 itu kita tentukan dulu ya nilai A-nya tadi ya 1 gitu, B-nya negatif 8, C-nya adalah 12. Nah, berarti sekarang tinggal kita masukin nih di sini. Akar kemudian X ditambah, nah B-nya tuh, B-nya adalah negatif 8, berarti negatif 8 dibagi 2 kali A-nya 1 gitu. Dikuadratin sama dengan plus minus akar. Ini berarti sama ya, negatif 8 per 2 kali 1 kita kuadratin dikurang C-nya 12 dibagi 1 karena A-nya dia 1. Ya, berarti akar kemudian X negatif, ini negatif 8 ya, karena positif ketemu negatif berarti hasilnya negatif, yaitu 8 dibagi 2 kali 1 yaitu 2 gitu. Kuadrat sama dengan plus minus, kita akar, nah ini juga sama berarti negatif 8 dibagi 2 kita kuadrat dikurang 12 bagi 1 yaitu 12. Nah, terus akar X dikurang 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, kuadrat plus minus akar ini negatif 8 bagi 2 berarti negatif 4 kuadrat dikurangi 12. Ya, selanjutnya ini saya turunkan dulu. Ya, ini saya turunkan dulu. Oke. Nah, kalau yang ini dibiarkan aja ya. Kalau yang ini saya tulisnya sama tetap akar. Sorry, ada gangguan lagi. X dikurangi 4 kuadrat sama dengan plus minus akar. Nah, negatif 4 kuadrat berarti artinya negatif 4 dikali negatif 4 nih. Ya, negatif kuadrat, negatif 4 kuadrat artinya negatif 4 dikali negatif 14. Negatif 4 sama dengan, kelibet. Negatif 4 dikali negatif 4 adalah 16 dikurangi 12. Nah, yang bawahnya masih tetap, jangan diapa-apain. X dikurangi 4 kuadrat sama dengan plus minus akar dari 16 dikurangi 12 yaitu 4. Nah, setelah ini akarnya harus kita hilangkan. Nah, yang ini ya, jika ada kuadrat kemudian ada akar, maka secara otomatis akar dan kuadrat yang di dalam ini adalah hilang. Artinya ini dibagi 2 per 2 ya, berarti dia 1. Maka dia berubah menjadi X dikurangi 4 sama dengan plus minus akar 4, nilainya adalah 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan untuk akar kalau udah seperti ini. Jadi X dikurangi 4 sama dengan 2 atau X dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Karena di sini plus minus, jadi harus ada 2 dan negatif 2. Nah, setelah itu baru kita selesaikan. Maka X satunya sama dengan 2. Nah, negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Maka 2 ditambah 4 hasilnya 6.
Kemudian yang ini X2 sama dengan negatif 2. Negatif 4 pindah ruas menjadi 4. Maka negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Nah, itulah cara melengkapi kuadrat sempurna versi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, mari kita lanjutkan kembali ya. Tetap dengan soal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan rumus ABC. Jadi nanti kalian semua bisa memilih mana nih rumus yang kalian pahami, apakah memfaktorkan, kemudian kuadrat sempurna atau ABC.